Ada pepatah Jawa yang mengatakan, "Sing sapa nandur, bakalan ngunduh. Siapa yang menanam, dia akan menuai." Tapi bagi mereka yang berhadapan dengan weton Jumat Legi, pepatah ini punya makna yang lebih mengerikan. Jumat Legi sering dikenal sebagai sosok yang pengayom, sabar, dan dermawan. Mereka adalah simbol Sanggar Waringin, pohon beringin yang meneduhkan. Tapi, tahukah Anda, di balik keteduhan itu tersimpan potensi badai yang dahsyat. Banyak orang tertipu dengan senyum tenang Jumat Legi. Mereka tidak sadar bahwa di balik diamnya, Jumat Legi sedang mencatat setiap kesalahan Anda. Dan ketika batas sabarnya habis, tidak ada lagi kata maaf. Hari ini, kita akan bedah tuntas sisi gelap Jumat Legi. Kenapa Anda harus hati-hati jika mereka sudah marah? Simak sampai tuntas. Sebelum kita masuk ke sisi gelapnya, kita harus paham dulu dasarnya. Jumat Legi memiliki jumlah neptu 11. Gabungan dari hari Jumat bernilai 6 dan pasaran Legi bernilai 5. Dalam primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Sanggar Waringin. Artinya, watak dasarnya memang bagus. Mereka suka melindungi, bisa diandalkan, dan hatinya teduh. Inilah sebabnya banyak orang Jumat Legi yang dijadikan tempat curhat atau pemimpin komunitas. Namun, Anda harus ingat filosofi pohon beringin. Pohon ini besar dan melindungi, tapi juga angker dan memiliki akar yang mencengkram kuat. Sifat dasar inilah yang menjadi pedang bermata dua. Kebaikan mereka tulus, tapi jika dikhianati, akar kekecewaan mereka akan menancap sangat dalam. Mereka bukan tipe orang yang mudah melupakan karena neptu 11 memiliki karakter yang kukuh. Lalu, bagaimana cara Jumat Legi marah? Ini yang perlu diwaspadai. Berbeda dengan weton lain yang mungkin langsung meledak-ledak saat tersinggung, Jumat Legi punya mekanisme akumulasi. Fase pertama adalah diam. Jika Jumat Legi tersinggung, mereka akan diam. Mereka mengamati. Di fase ini, mereka sedang memberi Anda kesempatan untuk sadar diri. Tapi sayangnya, banyak orang mengira diamnya Jumat Legi adalah tanda setuju atau tanda lemah. Ketika toleransi mereka habis, masuklah ke fase kedua, ledakan dingin. Marahnya Jumat Legi itu jarang berupa teriakan histeris, tapi berupa kata-kata yang tajam, terukur, dan menusuk tepat di ulu hati. Karena kecerdasannya, mereka tahu persis kelemahan lawan bicaranya. Sisi gelap di sini adalah sifat vindiktif atau sedikit pendendam. Mereka mungkin tidak membalas secara fisik, tapi mereka akan memastikan Anda merasa bersalah seumur hidup dengan kata-kata yang mereka lontarkan saat marah. Selain Sanggar Waringin, Jumat Legi juga dinaungi oleh aras tuding. Apa artinya? Secara harfiah ini berarti telunjuk. Ini melambangkan keberanian, tapi sisi gelapnya adalah sifat mau menang sendiri dan suka memerintah. Dalam konflik, sisi gelap Jumat Legi akan muncul dalam bentuk arogansi intelektual. Mereka merasa paling benar. Sangat sulit berdebat dengan Jumat Legi yang sedang emosi karena aras tuding membuat mereka pantang kalah. Mereka punya 1000 argumen untuk mematahkan lawan. Hati-hati, jangan pernah mempermalukan Jumat Legi di depan umum. Bagi mereka, harga diri adalah segalanya. Jika Anda mengkritik mereka secara terbuka dan melukai egonya, Anda bukan hanya kehilangan teman, Anda baru saja menciptakan musuh bebuyutan. Sifat aras tuding membuat mereka akan menunjuk Anda sebagai target yang harus disingkirkan dari lingkaran hidupnya. Ini adalah poin paling menakutkan dari sisi gelap Jumat Legi, kemampuan mereka untuk menjadi tega. Orang Jumat Legi sangat setia kawan. Mereka akan membela teman sampai mati. Tapi, jika kepercayaan itu dirusak, misalnya karena perselingkuhan, penipuan, atau fitnah, mekanisme pertahanan mereka aktif. Mereka bisa membuang orang dari hidupnya seolah-olah orang itu tidak pernah ada. Mereka bisa memblokir nomor, menghapus foto, dan memutus akses komunikasi secara total dalam satu malam. Tidak ada drama berkepanjangan.
Bagi Jumat Legi yang sudah sakit hati, Anda dianggap sudah mati dalam kehidupan mereka. Sifat ini sering dianggap kejam oleh orang lain. Padahal bagi Jumat Legi, ini adalah cara mereka menjaga kewarasan dan harga diri. Lantas, apa yang bisa kita pelajari? Bagi Anda yang memiliki pasangan atau teman Jumat Legi, kuncinya adalah respek atau penghargaan. Jangan main-main dengan kejujuran. Jika Anda salah, berbicaralah empat mata, jangan di depan orang banyak. Jumat Legi sangat menghargai etika. Dan bagi Anda, para pemilik weton Jumat Legi, sisi gelap ini adalah ujian bagi Anda. Sanggar Waringin sejatinya adalah tempat berteduh, bukan tempat menghukum. Belajarlah untuk memaafkan dengan tulus, bukan hanya melupakan. Karena menyimpan dendam sama seperti meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Kelola sifat aras tuding Anda. Menjadi benar itu baik, tapi menjadi bijaksana itu lebih mulia. Kurangi ego dan perbanyak nerimo. Itulah bedah tuntas sisi gelap Jumat Legi. Apakah Anda merasakan hal yang sama? Atau punya pengalaman berhadapan dengan kemarahan mereka? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan weton mendalam lainnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Secara umum, Jumat Legi dikenal sebagai sosok yang mengayomi, jujur, dan setia karena berada di bawah naungan Sanggar Waringin, seperti pohon beringin yang meneduhkan. Namun, justru karena mereka biasanya sabar dan diam, ledakan kemarahannya menjadi sangat kontras dan menakutkan. Marah yang membakar habis, destruktif. Orang Jumat Legi jarang marah untuk hal-hal sepele. Mereka punya toleransi tinggi. Tapi jika kesabaran mereka sudah habis, atau prinsip utamanya dilanggar, marahnya tidak meledak-ledak bising di awal, melainkan dingin namun mematikan. Sekalinya marah, mereka bisa memutus hubungan silaturahmi secara total tanpa menoleh ke belakang lagi. Sifat aras tuding, suka menunjuk atau memerintah. Sisi negatif dari aras tuding adalah kecenderungan merasa paling benar. Dalam kondisi tertekan atau berdebat, Jumat Legi bisa menjadi sangat keras kepala, tidak mau kalah, dan ucapannya bisa sangat pedas menusuk hati, tajam, karena mereka merasa berada di pihak yang benar. Sulit memaafkan, penyimpan dendam yang rapi. Meski mulutnya berkata sudah memaafkan, hati Jumat Legi seringkali belum ikhlas 100%. Mereka memiliki ingatan yang tajam tentang siapa yang pernah menyakiti mereka. Mereka mungkin tetap berbuat baik, tapi kepercayaan yang sudah rusak hampir mustahil diperbaiki kembali seperti semula. Gengsi yang sangat tinggi. Orang Jumat Legi terkadang memiliki sisi angkuh. Mereka sulit menerima saran jika cara penyampaiannya salah. Jika Anda mengkritik mereka di depan umum, itu adalah cara tercepat untuk membangkitkan sisi gelap mereka. Harga diri adalah segalanya bagi Jumat Legi. Curigaan, waspada berlebihan. Sisi gelap lainnya adalah sulit percaya pada orang lain. Mereka selalu memasang tembok pertahanan. Di balik sikap ramahnya, mereka seringkali sedang memindai apakah lawan bicaranya berniat jahat atau baik. Ini membuat mereka terkadang terlihat sinis atau judes di mata orang yang baru kenal.